Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada Ananda yang ada di kelas 11 Madrasah Aliyah. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang peradilan Islam, hakim, serta saksi. Hari ini kita akan melanjutkan materi dan membahas tentang penggugat dan bukti, dan juga tergugat dan saksi. Yang pertama terkait materi penggugat dan bukti. Materi yang dipersoalkan oleh kedua pihak yang terlibat dalam sebuah perkara dalam proses peradilan itu disebut sebagai gugatan. Sedangkan penggugat sendiri yaitu orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat atau orang yang digugat. Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil, atau dengan melakukan sumpah. Ucapan sumpah dapat diucapkan dengan kalimat semisal, apabila gugatan saya ini tidak benar, maka Allah akan melaknat saya. Ketiga hal tersebut yaitu penyertaan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil, dan sumpah merupakan syarat diajukannya sebuah gugatan. Kemudian yang dimaksud dengan bukti. Barang bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Bukti-bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah terhadap terdakwa. Terkait dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, yang artinya dari Jabir bahwasanya ada dua orang yang bersengketa tentang seekor unta betina. Masing-masing orang di antara keduanya mengatakan, peranakan unta ini milikku, dan ia mengajukan bukti. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa unta ini miliknya. Kemudian bagaimana jika terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan? Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan harus terlebih dahulu dicari tahu sebab ketidakhadirannya. Menurut Imam Abu Hanifah, mendakwa orang yang tidak ada atau tidak hadir dalam persidangan diperbolehkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Sad ayat 26 yang artinya, maka berilah keputusan terhadap perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Nabi Muhammad SAW pernah memberi keputusan atas pengaduan istri Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan tidak hadir dalam persidangan. Rasulullah bersabda kepada istri Abu Sufyan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya, sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang sangat bakhil, maka tidakkah berdosa seandainya saya mengambil hartanya secara sembunyi-sembunyi, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ambillah yang mencukupimu. Kemudian selanjutnya tergugat dan sumpah. Yang dimaksud dengan tergugat adalah orang yang terkena gugatan dari penggugat. Tergugat bisa membela diri dengan membantah kebenaran gugatan melalui dua cara. Yang pertama menunjukkan bukti-bukti, dan yang kedua adalah bersumpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi, yang artinya pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah. Dalam peradilan ada beberapa pengistilahan yang perlu kita pahami. Yang pertama, materi gugatan disebut hak, penggugat disebut mudda'i, tergugat disebut mudda'i alaih, dan keputusan mengenai hak penggugat disebut mahkum bih. Adapun orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya disebut mahkum bih. Istilah ini bisa jatuh pada tergugat sebagaimana juga bisa jatuh pada penggugat. Kemudian tujuan sumpah.
Tujuan sumpah dalam perspektif Islam ada dua, yaitu yang pertama, menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Kemudian yang kedua, membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan di pihak yang benar. Tujuan sumpah yang kedua inilah yang dilakukan di pengadilan. Sumpah tergugat adalah sumpah yang dilakukan pihak tergugat dalam rangka mempertahankan diri dari tuduhan penggugat. Selain sumpah, tergugat juga harus menunjukkan bukti-bukti tertulis dan bahan-bahan yang meyakinkan hakim bahwa dirinya memang benar-benar tidak bersalah. Kemudian syarat-syarat orang yang bersumpah. Orang yang bersumpah harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, mukallaf. Kemudian yang kedua, kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Dan yang ketiga, disengaja, bukan karena terlanjur dan lain-lain. Adapun lafaz-lafaz sumpah, ada 3 lafaz yang bisa digunakan untuk bersumpah, yaitu tallahi, wallahi, dan billahi. Yang arti ketiga lafaz ini adalah demi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersumpah dengan menggunakan lafaz wallahi, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat, yaitu hadis riwayat Abu Dawud yang artinya, demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi kaum Quraisy. Kalimat ini beliau atau Rasulullah ulangi 3 kali. Kemudian pelanggaran sumpah. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh seseorang yang melanggar sumpah adalah membayar kifarat yamin atau denda pelanggaran sumpah dengan memilih salah satu dari ketiga ketentuan berikut. Yang pertama yaitu memberikan makanan pokok pada 10 orang miskin, di mana masing-masing dari mereka mendapatkan 3/4 liter. Kemudian yang kedua, memberikan pakaian yang pantas pada 10 orang miskin. Kemudian memerdekakan hamba sahaya. Jika pelanggaran sumpah masih juga tidak mampu membayar kifarat dengan melakukan salah satu dari 3 hal di atas, maka ia diperintahkan untuk berpuasa 3 hari, sebagaimana hal ini Allah jelaskan dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 89, yang artinya, maka kifaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kifaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kifarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Baik, itulah tadi materi tentang penggugat dan bukti serta tergugat dan sumpah. Untuk lebih jelasnya atau apabila ada hal yang kurang difahami, silakan dipertanyakan pada guru yang membawakan mata pelajaran fikih kelas 11. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.